Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Julius. Kami dari kelompok 1 Teknologi Informasi B dari jurusan Administrasi Asuransi dan Aktuaria akan mempresentasikan fungsi-fungsi Excel yang diberikan oleh Bapak Julius. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Iqbal dan kedua teman saya yaitu Cindy dan Kayla. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mempresentasikan fungsi-fungsi Excel yang ada. Baik, perkenalkan nama saya Cindy. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi yang pertama sampai fungsi yang ke-19. Jadi fungsi yang pertama adalah fungsi acecerin. Jadi fungsi acecerin ini digunakan untuk menghitung besarnya bunga secara berkala dari suatu saham atau obligasi dengan metode bunga akrual. Jadi acecerin ini dipakai untuk menghitung bunga yang sudah diakumulasi dari obligasi sebelum dibayar. Di sini sintaknya ada beberapa. Ketika kita masukkan acecerin, akan ada beberapa sintak. Yang di sini yang pertama adalah isu. Isu ini wajib, di mana isu itu adalah tanggal, bulan, tahun dimulainya penetapan atau penerbitan saham atau obligasi. Selanjutnya adalah first interest. First interest ini wajib, di mana first interest ini terdiri dari tanggal, bulan, tahun penerimaan saham atau obligasi yang pertama. Selanjutnya adalah settlement. Settlement ini juga wajib, di mana dia berupa tanggal, bulan, tahun penyelesaian saham atau obligasi. Nah, tanggal penyelesaian saham atau obligasi setelah tanggal penerbitan ketika saham diperdagangkan kepada pembeli. Selanjutnya adalah rate. Rate ini juga wajib, di mana rate ini merupakan suku bunga saham atau obligasi per tahun. Kemudian adalah par. Par ini wajib juga, di mana par ini merupakan nilai nominal saham atau obligasi. Jika par ini tidak dipakai, maka fungsi acecerin menggunakan $1.000. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi ini wajib, di mana frekuensi ini merupakan jumlah pembayaran suku bunga per tahun. Untuk pembayar tahunan atau annual dipakai frekuensinya 1. Untuk tengah tahun atau semi-annual dipakai frekuensinya 2. Dan untuk kuartal atau quarterly dipakai frekuensinya itu 4. Selanjutnya adalah basis. Basis ini opsional, di mana basisnya merupakan tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Selanjutnya adalah calc method. Ini merupakan opsional juga, di mana calc method ini merupakan nilai logika yang menentukan cara menghitung total bunga akrual ketika tanggal penyelesaian melewati tanggal first interest. Nilai true atau 1 mengembalikan total bunga akrual dari penerbitan sampai pelunasan. Nilai false atau 0 mengembalikan bunga akrual dari first interest sampai pelunasan. Nah, jika kalian tidak memasukkan argumen tersebut, maka secara otomatis dia diatur ke true. Mari kita coba masukkan sintaknya. Pertama kita masukkan isu, kemudian first interest-nya, selanjutnya kita masukkan settlement, kemudian rate, par, frekuensi, dan basis. Terus kita enter. Akan muncul hasilnya 24,38. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi acecerin M. Nah, fungsi acecerin M ini digunakan untuk menghitung besarnya bunga pada saat jatuh tempo dari suatu saham atau obligasi dengan metode bunga akrual. Jadi, fungsi acecerin M ini mirip sama acecerin, tetapi ini tuh menghitung total bunga yang harus dibayar saat obligasi jatuh tempo. Jadi, bukan per periode, tetapi bunga sekali bayar di akhir. Kita coba masukkan rumusnya, acecerin M. Di sini sintaknya ada isu, settlement, rate, par, sama basis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Langsung saja kita masukkan isunya, kemudian settlement. Selanjutnya adalah rate, par, dan basis. Lalu kita enter. Akan muncul hasilnya juga 24,38. Kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu amortized. Fungsi amortized ini
digunakan untuk menghasilkan depresiasi untuk setiap periode akuntansi dengan menggunakan koefisien depresiasi. Jadi, amorder ini ada beberapa sintak. Yang pertama ada cost, ada date purchase, ada first period, kemudian salvage, period, rate, sama basis. Jadi, cost itu wajib, di mana cost itu merupakan biaya sebuah aset. Kemudian date purchase itu juga wajib, di mana dia merupakan tanggal pembelian sebuah aset. Kemudian first period, dia itu juga wajib, di mana first period ini merupakan tanggal berakhirnya periode pertama. Selanjutnya adalah salvage, ini merupakan nilai sisa di akhir pemakaian aset, dan ini wajib. Kemudian ada period, period ini wajib, di mana period ini merupakan periode saat kalian ingin menghitung depresiasi. Selanjutnya adalah rate. Rate ini juga wajib, di mana rate ini merupakan tingkat depresiasi. Dan yang terakhir ada basis. Basis ini opsional karena dia merupakan tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Jadi bisa dibilang kalau amorder ini digunakan untuk menghitung penyusutan aset setiap periode, tetapi dengan koefisien yang berbeda tergantung umur asetnya. Di sini mari kita coba amorder. Ya, tapi karena di Excel saya tidak ada rumusnya, kita langsung lanjut ke rumus keempat, yaitu Ammerling. Jadi Ammerling ini digunakan untuk menghasilkan depresiasi untuk setiap periode akuntansi. Jadi Ammerling ini menghitung penyusutan per periode dengan nilai tetap setiap periode. Di sini langsung saja kita coba masukkan rumusnya. Ammerling sintaknya itu sama seperti tadi, kita masukkan cost-nya, kemudian date purchase, kemudian first period, kemudian salvage, period, rate, dan basis. Langsung kita enter, akan muncul hasilnya 3750. Lanjut ke rumus yang kelima, yaitu COP-DAY BS. COP-DAY BS ini digunakan untuk menghasilkan jumlah hari dari awal periode kupon hingga tanggal penyelesaian. Jadi, dia dipakai untuk obligasi kupon dan gunanya itu untuk menghasilkan jumlah hari dari awal periode kupon sampai tanggal kalian membeli. Di sini sintaknya itu ada settlement, ada maturity, ada frekuensi, dan basis. Settlement itu wajib, dia adalah tanggal, bulan, tahun penyelesaian saham atau obligasi. Nah, tanggal penyelesaian saham atau obligasi itu setelah penerbitan ketika saham diperdagangkan kepada pembeli. Selanjutnya adalah maturity, yaitu juga diperlukan di mana argumen itu berupa tanggal jatuh tempo saham atau obligasi dan dihitung setelah tanggal saham atau obligasi telah kadaluarsa. Yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi ini wajib, di mana frekuensi itu adalah jumlah pembayaran kupon per tahun. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan, frekuensi itu ada annual, semi-annual, dan quarterly. Yang terakhir adalah basis. Basis ini opsional, dari tadi sudah saya sebutkan kalau basis itu opsional karena dia merupakan tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Di sini mari kita coba masukkan rumusnya. DPS, karena masukkan sintaknya, settlement, maturity, frekuensi, dan basis. Selanjutnya kita enter dan hasilnya adalah 71. Kita lanjut ke fungsi yang ke-6, yaitu COP-DAYS. COP-DAYS itu digunakan untuk menghasilkan jumlah hari dalam periode kupon yang berisi tanggal penyelesaian. Jadi COP-DAYS itu merupakan jumlah hari dalam satu periode kupon. Langsung saja kita masukkan COP-DAYS. Kita coba settlement, maturity, kemudian frekuensi, dan basis. Lalu kita enter. Nah, akan muncul hasilnya 181.
Selanjutnya fungsi yang ketujuh yaitu COPDAYS EC. Di sini dia digunakan untuk menghasilkan jumlah hari dari tanggal penyelesaian sampai tanggal kupon berikutnya. Jadi fungsinya itu dia sebenarnya menghitung berapa hari lagi hingga pembayaran kupon berikutnya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. COPDAYS EC. Kita masukkan settlement, maturity, kemudian frekuensi, dan basis. Kemudian kita enter. Dan akan muncul hasilnya 110. Kita lanjut ke fungsi yang ke-8 yaitu COP NCD. COP NCD itu digunakan untuk menghasilkan tanggal kupon setelah tanggal penyelesaian. Jadi fungsi ini tuh mencari tanggal pembayaran kupon berikutnya setelah tanggal kalian itu membeli. Langsung saja kita masukkan rumusnya. COP NCD, kita masukkan settlement, maturity, frekuensi, dan basis. Kemudian kita enter, dia akan muncul tanggalnya adalah 15 Mei di hari Senin pada tahun 2017. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi ke-9 yaitu COP6. COP6 itu digunakan untuk menghasilkan jumlah hutang kupon yang harus dibayar antara tanggal penyelesaian dan tanggal jatuh tempo. Jadi COP6 itu menghasilkan berapa kali pembayaran kupon yang masih harus dibayar dari tanggal pembelian sampai tanggal jatuh tempo. Kita coba saja masukkan COP6. Kita masukkan settlement, kemudian maturity, kemudian frekuensi, dan basis. Lalu kita enter. Akan muncul hasilnya adalah 2. Lanjut ke fungsi yang ke-10 yaitu COP PCD. PCD itu digunakan untuk menghasilkan angka yang menyatakan tanggal kupon sebelumnya sebelum tanggal pelunasan. Jadi dia kebalikan dari COP NCD, dia menghasilkan tanggal pembayaran kupon terakhir sebelum kalian membeli. Langsung saja kita masukkan COP PCD, kita masukkan settlement, maturity, frekuensi, dan basis. Lalu kita enter. Akan muncul yaitu di tanggal 15 November tahun 2016. Kita lanjut ke fungsi yang ke-11 yaitu CAM IPMT. CAM IPMT itu digunakan untuk menghasilkan nilai pembayaran pinjaman bunga kumulatif di antara dua periode, yaitu periode pertama dan terakhir. Jadi fungsi ini tuh menjumlahkan semua bunga yang dibayar dalam rentang periode tertentu. Di sini sintaknya itu ada rate. Rate itu wajib, di mana dia merupakan suku bunga saham atau obligasi per periode. Selanjutnya adalah NPER. NPER itu wajib karena dia merupakan total jumlah periode pembayaran pinjaman dalam satu anuitas. Selanjutnya adalah PV. PV ini wajib karena dia merupakan nilai investasi saat ini. Jumlah total harga hari ini dari serangkaian pembayaran yang akan datang. Selanjutnya adalah start period. Dia itu wajib karena dia merupakan periode pertama dalam perhitungan. Periode pembayaran dimulai dari nomor 1. Selanjutnya adalah end period. End period ini juga wajib, di mana dia merupakan periode terakhir dalam perhitungan. Dan yang terakhir adalah type. Type ini juga wajib, karena dia merupakan waktu pembayaran angka 0 atau 1 untuk menunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo. Di sini kita akan masukkan rumusnya. Di sini ada rate. Rate itu kita harus bagi 12 karena dia per bulan. Ini bunganya per tahun, tapi karena dia dibagi 12 itu menghitung bunga per bulan. Selanjutnya adalah NPER. NPER ini harus kita kali dengan 12 karena dia menghitung periode. Selanjutnya kita
masukkan PV-nya, kemudian kita lanjut ke start period, lanjut ke end period, dan kita masukin type. Dan kita enter, akan muncul hasilnya minus 1393. Selanjutnya yang ke-12 yaitu comp range. Di mana comp range ini digunakan untuk menghasilkan nilai pembayaran pinjaman pokok kumulatif di antara dua periode pertama dan terakhir. Jadi comp range ini kebalikan dari comp APMT, di mana ini untuk menghitung total cicilan pokok, bukan bunga yang kamu bayar dari periode A sampai B. Kita masukkan saja. Ada rate, kita bagi 12. Selanjutnya enter-nya kita kali 12. Selanjutnya PV start period, end period, F-nya 0, dan muncul hasilnya minus 115,48. Oke, kita lanjut ke fungsi yang ke-13 yaitu fungsi DB. Fungsi DB itu digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode neraca penurunan tetap. Jadi dia menghitung penyusutan aset dengan metode saldo menurun tetap atau declining balance. Di sini sintaknya itu ada cost, salvage, life, period, dan month. Jadi cost ini wajib. Dia merupakan biaya awal aset. Selanjutnya adalah salvage, dia juga wajib karena dia merupakan nilai akhir depresiasi atau terkadang disebut juga dengan nilai sisa aset. Yang ketiga adalah life. Life ini juga wajib, di mana life ini merupakan jumlah periode selama aset disusutkan atau terkadang disebut dengan umur manfaat aset. Selanjutnya adalah period. Period ini juga wajib, di mana period ini merupakan periode saat kalian ingin menghitung depresiasi. Periode ini harus menggunakan unit yang sama seperti umur pemakaian. Dan yang terakhir, month ini optional karena dia merupakan jumlah bulan dalam tahun pertama. Jika bulan ini dihilangkan, maka diasumsikan sebagai 12. Kita coba masukkan sintaknya. Salvage, life, period, dan month. Lalu kita enter, akan muncul hasilnya 186.083,33 rupiah. Selanjutnya adalah fungsi DDB. Fungsi DDB ini digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode neraca penurunan ganda atau beberapa metode lain yang ditentukan. Jadi DB ini penyusutan seperti fungsi DB, tetapi dia dipercepat 2 kali lebih cepat. Kita masukin cost. Selanjutnya salvage, life, period, dan faktor. Akan muncul hasilnya adalah 90.000. Lanjut ke fungsi yang ke-15 yaitu fungsi dis. Fungsi dis ini digunakan untuk menghasilkan nilai diskon untuk saham atau obligasi, di mana sintaknya itu adalah settlement. Dia ini wajib karena dia merupakan tanggal, bulan, tahun penyelesaian saham atau obligasi. Selanjutnya adalah maturity. Dia juga wajib di mana dia merupakan tanggal jatuh tempo saham atau obligasi dan dihitung setelah tanggal saham atau obligasi itu kadaluarsa. Selanjutnya adalah PR. PR ini wajib karena dia merupakan harga dari saham atau obligasi per nominal. Per nominal $100. Selanjutnya adalah
redemption ini wajib, di mana dia merupakan nilai penembusan saham atau obligasi per nilai nominal $100. Dan yang terakhir adalah basis, dia adalah optional karena dia merupakan tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 5,18%. Kita lanjut ke fungsi yang ke-16, yaitu fungsi $D. Fungsi $D ini digunakan untuk mengkonversi harga dolar yang dinyatakan sebagai bagian bilangan bulat dan pecahan ke dalam harga dolar yang dinyatakan dalam bilangan desimal. Angka dolar pecahan terkadang digunakan untuk harga sebuah saham atau obligasi. Bagian pecahan nilai tersebut dibagi dengan bilangan bulat yang kalian tentukan. Jadi di sini sintaknya itu hanya ada dua, yaitu fractional dollar. Dia itu wajib karena dia merupakan angka yang dinyatakan sebagai bagian bilangan bulat dan pecahan yang dipisahkan oleh simbol desimal. Selanjutnya yang terakhir adalah fraction. Fraction ini juga wajib karena dia merupakan bilangan bulat yang akan digunakan dalam denominator pecahan. Langsung saja kita masukkan dolar D, fractional dollar, dan fraction. Hasilnya adalah $111,56. Lanjut ke fungsi yang ke-17, yaitu $FR. $FR itu untuk mengkonversi bilangan desimal ke dalam angka dolar pecahan seperti harga saham. Di sini sintaknya itu ada dua, yaitu desimal dolar. Dia ini wajib karena dia adalah bilangan desimal. Kemudian ada fraction yang terakhir. Dia itu juga wajib karena dia merupakan bilangan bulat yang digunakan dalam denominator pecahan. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah $10,04. Lanjut ke fungsi yang ke-18, yaitu duration. Duration itu dia digunakan untuk menghasilkan durasi Macaulay untuk nilai nominal yang diasumsikan dari $100. Durasi didefinisikan sebagai rata-rata ditimbang dari nilai arus kas saat ini dan digunakan sebagai ukuran respon harga saham atau obligasi pada perubahan yang dihasilkan. Jadi duration ini yaitu cara mengukur seberapa sensitif harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Di sini sintaknya itu adalah settlement, maturity, coupon, YLD, frekuensi, dan basis. Kalau settlement, dia itu merupakan tanggal, bulan, tahun penyelesaian saham atau obligasi, dan ini merupakan wajib. Kalau maturity, dia itu juga wajib, di mana dia itu adalah tanggal jatuh tempo saham atau obligasi. Selanjutnya kupon. Kupon itu wajib karena dia merupakan harga kupon tahunan dari suatu saham atau obligasi. Kalau YLD, dia itu juga wajib karena dia merupakan laba saham atau obligasi per tahun. Selanjutnya adalah frekuensi. Dia juga wajib karena dia menghitung jumlah pembayaran kupon per tahun. Nah, frekuensi itu ada 3, annual, semi-annual, sama quarterly. Yang terakhir adalah basis, dia itu optional karena dia merupakan tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Jika kita masukkan ke dalam rumus, settlement, maturity, kupon, YLD, frekuensi, dan basis, akan muncul hasilnya 6,49. Lanjut ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi efek dari saya. Fungsi efek ini digunakan untuk menghasilkan suku bunga tahunan efektif dengan suku bunga nominal dan jumlah periode bunga majemuk per tahun. Jadi di sini sintaknya itu adalah ada nominal rate dan end per rate. Di mana nominal rate ini wajib karena dia merupakan suku bunga nominal dan end per rate itu wajib karena dia menghitung jumlah periode majemuk per tahun. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, akan menghasilkan
0,053547. Sekian presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Kayla. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mm, fungsi-fungsi keuangan yang dilanjutkan yang tadi sudah dijelaskan oleh Cindy. Berikutnya ini ada fungsi FV. Fungsi FV ini digunakan untuk menghitung nilai investasi di masa mendatang berdasarkan suku bunga tetap. Nah, di sini ada rate. Rate ini diperlukan sebagai suku bunga saham atau obligasi per periode untuk investasi. N per ini diperlukan juga total jumlah periode pembayaran pinjaman dalam satu anuitas. PMT ini diperlukan karena pembayaran yang dilakukan setiap periode dan tidak bisa berubah sepanjang masa. eh yang tidak bisa berubah sepanjang masa anuitas. Nah, selanjutnya PV. PV ini opsional, ini nilai investasi saat ini. Eh, yang terakhir itu type, ini angka 0 atau 1 untuk menunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo. Nah, untuk sintaknya itu sendiri, ini kita masukkan FV, terus em, yang rate ini dibagi 12, lalu masukkan N/per, PMT, TV, dan type. Hasilnya begini. Selanjutnya itu ada fungsi FV schedule. Di sini ada prinsipal. Oh ya, fungsi FV schedule ini digunakan untuk menghasilkan nilai dari biaya pokok awal setelah menerapkan serangkaian campuran suku bunga di masa mendatang. Nah, fungsi dari prinsipal ini itu nilai investasi saat ini. Itu diperlukan dan schedule juga diperlukan. Ini array suku bunga yang diterapkan. Nah, rumusnya itu ada FV schedule, masukkan prinsipal, lalu ini sampai ini. Hasilnya begini. Selanjutnya ada fungsi inrate. Fungsi inrate ini digunakan untuk menghasilkan suku bunga dari saham atau obligasi yang diinvestasikan seluruhnya. Nah, di sini settlement itu di mana argumen berupa tanggal, bulan, tahun penyelesaian saham atau obligasi. Maturity itu di mana argumen berupa tanggal jatuh tempo saham atau obligasi. Selanjutnya ada investment, ini eh, jumlah yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau obligasi. Di sini ada redemption, itu nilai penebusan saham atau obligasi saat jatuh tempo. Dan yang terakhir ada basis, ini tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Nah, semuanya ini em, diperlukan kecuali yang basis ini opsional. Nah, rumusnya itu
interest, settlement, maturity, investment, redemption, dan basis. Hmm? Hmm, dibagi 12. Tapi di sini nggak ada. Oke, em, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Kalau yang dikeluarkan hasilnya itu value karena format tanggalnya itu salah. Nah, maka dari itu di format tanggalnya sudah dibenarkan. Kita masukkan lagi rumusnya yaitu in rate, settlement, maturity, investment redemption, dan basis. Hasilnya segini. Nah, selanjutnya fungsi IPMT ini digunakan untuk menghasilkan pembayaran bunga untuk investasi dalam suatu periode tertentu berdasarkan pembayaran berkala dan konstan serta suku bunga konstan. Nah, di sini eh,
fungsi dari sintaknya yaitu rate suku bunga, per itu menentukan periode, N per itu total jumlah periode pembayaran, PV itu nilai investasi saat ini, FV itu nilai investasi masa mendatang, dan type-nya ini untuk menunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo. Jadi FV dan type ini opsional. Lalu kita masukkan rumus IPMT ini. Rate, sorry, per dan per PV, PV type. Ya, selanjutnya ada fungsi IRR. Ini digunakan untuk menghasilkan tingkat pengembalian internal untuk serangkaian arus kas yang dinyatakan oleh angka-angka dalam nilai. Nah, fungsi dari sintaknya itu sendiri, values ini diperlukan itu sebagai array atau referensi sel yang berisi angka yang ingin Anda pakai untuk menghitung tingkat pengembalian internal. Yang guess ini opsional, ini angka yang diperkirakan mendekati hasil fungsi IRR. Nah, ini sekarang kita masukkan rumus IRR.
Oke, tadi terdapat kesalahan. Ternyata yang biaya awal ini harus di dalam bentuk dalam kurung. Nah, langsung aja kita masukkan rumusnya. Itu IRR. Hmm, nah, hasilnya min 18%. Selanjutnya ada fungsi ISM, ISPMT. Itu kita langsung masukkan aja fungsinya, yaitu rate ISPMT, lalu masukkan rate-nya ini dibagi 12, terus masukkan masukkan n per dikali 12, dan yang terakhir masukkan PV. Hasilnya segini. Selanjutnya, oh ya tadi fungsi ISPMT itu em, dia digunakan untuk menghitung bunga yang dibayarkan selama periode investasi tertentu. Selanjutnya ada fungsi M duration. Ini settlement tadi itu di mana argumen berupa tanggal, bulan, tahun, penyelesaian saham atau obligasi. Terus maturity ini diperlukan di mana argumen berupa tanggal jatuh tempo saham atau obligasi. Nah, untuk kupon itu harga kupon tahunan dari suatu saham atau obligasi. Terus YLD ini laba saham atau obligasi per tahun. Terus frekuensi ini jumlah pembayaran kupon per tahun. Dan basisnya ini tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Nah, ini kita langsung masukkan aja rumusnya M duration ini. Settlement, maturity, kupon, YLD, frekuensi, dan basis. Hasilnya segini. Selanjutnya ada fungsi MIRR. Ini digunakan untuk menghasilkan laba dari investasi internal yang dimodifikasi untuk serangkaian arus kas periodik. Nah, values ini ada biaya awal dan laba per tahun. Values ini sebuah array atau referensi sel yang berisi angka. Makanya itu menunjukkan serangkaian pembayaran dan pemasukan yang terjadi dalam periode rutin. Kalau finance rate ini suku bunga yang dibayar dari uang yang digunakan dalam arus kas. Dan yang terakhir reinvest rate ini suku bunga yang diterima dari arus kas. Nah, langsung aja kita masukkan rumusnya, yaitu MIRR, values-nya, terus finance rate, dan reinvest rate. Oke, maaf banget guys, maaf banget ini ada kesalahan dan harganya juga, biaya awal juga harus di dalam kurungin. Nah, hasilnya 7%. Em, Selanjutnya, fungsi nominal itu digunakan untuk menghasilkan nilai suku bunga nominal per tahun dengan suku bunga yang efektif dan jumlah periode majemuk. Nah, di sini ada efek rate, ini diperlukan untuk suku bunga yang efektif. Dan ada N peri, ini jumlah periode suku bunga majemuk per tahunnya. Nah, kita masukkan fungsi nominal, efek rate, dan N-peri. Hasilnya segini. Selanjutnya ada fungsi
Ini harusnya fungsi n-per. Nah, di sini rate itu suku bunga saham, PMT, pembayaran yang dilakukan setiap periode, PV, nilai investasi saat ini, FV, nilai investasi yang akan datang, dan type ini em, menunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo. Fungsi per sendiri ini digunakan untuk menghasilkan jumlah periode dari sebuah investasi berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus serta tingkat bunga tetap. Kita masukkan rumus per. Ini rate-nya dibagi 12. Masukkan PMT, masukkan PP, masukkan FV, dan type. Hasilnya segini. Selanjutnya ada NPV. Fungsi NPV ini digunakan untuk menghitung nilai bersih saat ini dari sebuah investasi dengan menggunakan tingkat diskon dan serangkaian pembayaran yang akan datang, nilai negatif dan pendapatan nilai positif. Nah, rate ini tingkat diskon selama satu periode, value 1, nilai pertama yang menunjukkan pembayaran dan pendapatan, value 2 ini nilai berikutnya hingga 254 yang menunjukkan pembayaran dan pendapatan. Ini kita langsung masukkan rumusnya, NPV, masukkan rate, value 1, value 2, enter. Hasilnya begini. Selanjutnya ada fungsi ODDF price. Ini digunakan untuk menghasilkan harga dari sebuah saham atau obligasi per nilai nominal nominal $100 yang memiliki periode pertama ganjil. Nah, em, di sini fungsi setiap sintaknya yaitu settlement, argumen berupa tanggal, bulan, tahun penyelesaian saham atau obligasi, terus maturity itu di mana argumen berupa tanggal jatuh temponya, isu ini argumen berupa tanggal, bulan, tahun mulainya penempatan saham atau obligasi, terus first coupon ini em, tanggal kupon pertama dari saham, rate ini suku bunga, YLD laba saham per tahunnya, terus redemption ini nilai penebusan saham per nominal $100, frekuensi ini jumlah pembayaran suku bunga per tahun, dan basis tipe dasar perhitungan hari yang digunakan dalam setahun. Sekarang kita masukkan rumus ODD F price. Itu yang pertama, settlement, maturity, issue, first coupon, rate, yields, redemption, frekuensi, dan basis. Hasilnya segini. Selanjutnya ada fungsi ODD wild, ODDF ya wild itu digunakan untuk menghasilkan hasil dari saham atau obligasi yang mempunyai periode pertama ganjil. Nah, di sini kurang lebih penjelasannya sama dan kita langsung masukkan eh, rumus ODDF wild ini. Kita masukkan seperti yang tadi.
Oke, hasilnya begini. Next ada fungsi ODDL price. Ini itu digunakan untuk menghasilkan harga dari sebuah saham atau obligasi per nominal $100 yang memiliki periode akhir ganjil. Kurang lebih penjelasan fungsi persintak itu sama dan ini langsung masukin rumusnya aja. ODDL price ini masukkan settlement maturity set interest rate YLD redemption frekuensi dan basis. Oke, sepertinya ada kesalahan penulisan tanggal dan ini harus diganti. Nah, ini hasilnya begini. Selanjutnya ada fungsi ODDL ya. Ini digunakan untuk menghasilkan hasil dari saham atau obligasi yang mempunyai periode akhir ganjil. Kurang lebih fungsi persintaknya itu sama. Dan ini langsung masukkan rumus saja. ODDL yield, masukkan settlement, maturity, last interest rate, PR, redemption, frekuensi, dan basis. Di sini ada kesalahan penulisan tanggal lagi. Maaf, ini saya ikutin template soalnya. Oke, hasilnya begini. Selanjutnya ada fungsi P duration. Ini digunakan untuk menghasilkan jumlah periode yang diperlukan oleh investasi untuk mencapai nilai yang ditentukan. Kita langsung masukkan rumus P duration, rate. Rate-nya ini dibagi 12. PV dan FV. Hasilnya segini. Selanjutnya ada fungsi PMT. Ini digunakan untuk menghitung pembayaran untuk pinjaman berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus dan suku bunganya tetap. Kita masukkan rumus PMT. Rate-nya ini dibagi 12. Lalu N per-nya ini dikali 12. Masukkan PV, FV, dan type. Hasilnya segini. Terus yang terakhir ini ada fungsi PPMT. Ini digunakan untuk menghasilkan pembayaran pinjaman pokok dalam periode tertentu untuk investasi berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus serta suku bunganya tetap. Langsung masukkan rumus PPMT. Ini seperti yang tadi, rate-nya ini dibagi 12. Lalu per dan N per-nya ini dikali 12. Tentukan PV, FV, dan type.
Hasilnya segini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sisa dari fungsi-fungsi dari perhitungan Excel di keuangan. Baik, yang pertama itu adalah fungsi price. Yang pertama itu adalah fungsi price. Nah, fungsi price ini adalah kegunaannya untuk menghasilkan harga sebuah saham atau obligasi dari setiap nilai nominal, yaitu sebesar $100 yang membayar bunga secara berkala. Sintaknya ada settlement, ada maturity, rate, yield, redemption, dan frekuensi dan basis. Settlement ini diperlukan di mana argumen berupa tanggal, bulan, tahun penyelesaian saham obligasi. Maturity diperlukan di mana argumen berupa tanggal jatuh tempo saham obligasi. Rate diperlukan untuk suku bunga saham obligasi. YLD diperlukan untuk laba saham per tahun. Redemption diperlukan nasabah sebagai nilai penebus. Frekuensi diperlukan untuk jumlah pembayaran suku bunga per tahun. Basisnya yaitu opsional. Jadi kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu sama dengan price, lalu settlement, maturity, rate, YLD, redemption, frekuensi, dan basis. Maka hasilnya adalah segini. Lalu selanjutnya yaitu adalah fungsi price disk. Seperti yang sebelum-sebelumnya, sintaknya juga sama saja. Oke, yang pertama kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu price disk, lalu settlement, maturity, discount, redemption, dan basis. Maka hasilnya seperti ini. Nah, fungsi dari price disk sendiri yaitu untuk menghasilkan harga sebuah saham atau obligasi untuk setiap nilai $100 yang didiskon. Selanjutnya yaitu adalah fungsi price match. Fungsi price match ini digunakan untuk menghasilkan harga sebuah saham obligasi untuk setiap nilai nominal yang membayar bunga saat jatuh tempo. Untuk sintaknya masih sama, lalu kita langsung masukkan rumusnya, yaitu price match, settlement, maturity, issue, rate, YLD, dan basis. Maka hasilnya seperti ini. Atau bisa juga kita langsung jadikan ke dalam dolar. Selanjutnya yaitu adalah fungsi FV atau future value. Fungsi ini ini adalah fungsi PV. Oke, fungsi PV ini adalah untuk menghitung nilai pinjaman atau investasi saat ini berdasarkan suku bunga tetap. Sintaknya yaitu ada rate, yaitu bunga, NPR adalah total jumlah periode pembayaran, PMT adalah pembayaran yang dilakukan setiap periode dan tidak bisa berubah, FV adalah future value, dan type adalah angka 0 ataupun angka 1 menunjukkan kapan pembayaran jatuh tempo. Untuk FV dan type ini adalah opsional. Maka rumusnya seperti PV, kita masukkan rate, lalu per 12 apabila kita mengambil per tahun, terus langsung memasukkan NPR, lalu dikali dengan 12 apabila 1 tahun, lalu PMT, FV, dan type. Maka hasilnya seperti ini. Beda ya hasilnya, teman-teman. Beda.
maka hasilnya akan seperti ini. Nah, yang atas ini adalah salah ya teman. Harusnya dia dibagi ataupun dikali dengan tahun yang kita mau. Selanjutnya adalah fungsi rate. Nah, fungsi rate ini adalah untuk menghasilkan suku bunga setiap periode untuk satu anuitas. Untuk sintaknya sama-sama masih ada enter, PMT, PFV, PMT, PV, FV, type, dan guess. Guess ini juga opsional, yaitu perkiraan mengenai besarnya suku bunga. Lalu untuk rumusnya, rate eh, lalu langsung kita masukkan enter. Ini bisa dikali dengan 12. Lalu PMT, PV, FV, type, dan guess. Maka hasil dari rate-nya itu 1%. Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari receive. Apa itu receive? Receive digunakan untuk menghasilkan jumlah yang akan diterima oleh saham atau obligasi yang diinvestasikan seluruhnya pada saat jatuh tempo. Nah, untuk sintaknya juga masih sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi di sini ada tambahan yaitu discount. Discount ini adalah diperlukan untuk target diskon dari sebuah saham atau obligasi. Lalu untuk langsung kita masukkan langsung sintaknya dengan receive, settlement, maturity, investment, discount, dan basis. Nah, hasilnya seperti ini, kita bisa jadikan dengan dolar. Itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi RRI. Fungsi ini adalah digunakan untuk menghasilkan suku bunga sama untuk pertumbuhan investasi. Untuk sintaknya masih sama, lalu kita langsung masukkan sama dengan RRI, enter, PV, dan FV. Seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah fungsi SLN. Fungsi SLN ini digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset secara lurus selama satu periode. Di sini ada cost, salvage, dan life. Cost ini adalah biaya awal sebuah aset, salvage diperlukan nilai di akhir depresiasi, life adalah jumlah periode depresiasinya. Kita langsung masukkan saja. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lanjut saja, yaitu fungsi SYD. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan jumlah dari depresiasi digit per tahun selama periode tertentu. Di sini juga masih sama, yaitu ada cost, salvage, life, dan per. Per ini digunakan untuk menggunakan satuan yang sama dengan argumen life. Oke, kita langsung masukkan rumusnya, yaitu SYD, cost, salvage, life, dan per. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu adalah fungsi TBILLEQ untuk digunakan sebagai hasil yang sepadan dengan saham atau obligasi untuk surat pemendaharaan negara jangka pendek. Untuk sintaknya juga masih sama, yaitu settlement, maturity, dan discount. Kita bisa langsung jadikan persen. Seperti ini. Selanjutnya yaitu ada fungsi bill price. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan harga setiap nilai nominal $100 untuk surat pembendaharaan negara jangka pendek. Untuk sintaknya masih sama, itu ada settlement, maturity, dan discount. Untuk rumusnya seperti langsung kita masukkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada fungsi bill yield. Untuk sintaknya juga masih sama, yaitu settlement, maturity, dan PR. Nah, PR ini adalah digunakan
untuk harga surat pembayaran negara setiap nilai nominal yaitu $100. Nah, fungsinya juga sebagai apa? Sebagai surat pembayaran negara yaitu jangka pendek. Kita langsung masukkan. Dan kita bisa langsung lakukan sebagai ini. Nah, ini kenapa ada perbedaan? Karena di sini yang bawah adalah pembulatan dari yang atas. Selanjutnya itu adalah fungsi VDB. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset untuk periode tertentu, termasuk periode parsial menggunakan metode saldo menurun, ganda, atau metode lain yang ditentukan. Nah, di sini sintaknya ada cost, salvage, life, start period, end period, factor, dan no switch. Nah, untuk cost, salvage, life sudah dijelaskan sebelumnya. Start period diperlukan untuk periode awal dari depresiasi, end period itu untuk akhir dari depresiasi, faktor itu sebagai opsional, kecepatan penurunan saldo, dan not switch ini juga opsional, yaitu nilai logika yang menetapkan apakah akan beralih ke depresiasi garis lurus apabila depresiasi lebih besar. Kita langsung masukkan saja rumusnya. Ini ada cost, salvage, life, ini kita bisa kali dengan 365 hari. Lalu start period, end period, factor, dan no switch. Maka akan menghasilkan $1,32. Selanjutnya yaitu ada fungsi XIRR. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan tingkat pengembalian internal untuk aliran kas yang dijadwalkan tidak berkala. Nah, untuk sintaksnya yaitu values diperlukan untuk serangkaian aliran kas yang berhubungan dengan jadwal pembayaran dalam tanggal. Dates diperlukan untuk jadwal tanggal pembayaran, dan guess sebagai opsional, yaitu angka yang Anda perkirakan mendekati hasil fungsi. Nah, kita langsung masukkan saja. Sorry. Masukkan seperti ini. Ini. Lalu guess-nya. Maka akan muncul. Dan kita bisa langsung ubah ke ini menjadi persen. Dan ini juga di pembulatan ke atas. Baik, selanjutnya yaitu adalah fungsi XNPV. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nilai bersih saat ini untuk aliran kas yang dijadwalkan tidak selalu berkala. Untuk sintaknya yaitu masih ada rate, values, dan dates. Kita langsung masukkan saja. Rate, dan dates. Maka akan menghasilkan seperti ini. Kita bisa ubah langsung ke mata uang. Nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi yield. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan hasil saham atau obligasi yang membayar bunga secara berkala. Gunakan fungsi ini untuk menghitung obligasi. Untuk sintaknya itu ada settlement, maturity, rate, PR, redemption, frekuensi, dan basis. Masih sama sebelum-sebelumnya, tetapi di sini ada redemption, yaitu diperlukan untuk nilai penebusan saham obligasi per nilai nominal, yaitu $100. Kita langsung masukkan saja. Kita bisa jadikan ini sebagai persen. Maka hasilnya seperti ini, dan lagi-lagi ini dibulatkan ke atas. Selanjutnya yaitu adalah fungsi yield disk. Sama seperti sebelumnya, sintaknya itu settlement, maturity, PR, redemption, dan basis. Kita langsung masukkan saja. Langsung settlement.
maturity, PR, redemption, basis. Kita bisa langsung jadikan ini sebagai persen. Selanjutnya itu ada fungsi yield mark. Untuk sintaknya masih ada settlement, maturity, issue, rate, PR, dan basis yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. Kita langsung masukkan saja fungsinya. Settlement, maturity, issue, rate, PR, basis. Nah, seperti ini. Bisa langsung jadikan sebagai persen. Terakhir adalah fungsi n. Fungsi n ini digunakan untuk menentukan apakah semua kondisi dalam sebuah tes adalah true. Fungsi n mengembalikan atau menghasilkan true jika semua argumen mengevaluasi ke true. Kita langsung masukkan saja contohnya. Seperti ini. Yang pertama, untuk sintaknya itu ada logical 1 dan logical 2. Diperlukan untuk kondisi yang ingin kita uji dan dapat mengevaluasi ke true maupun ke false. Seperti ini. And logical 1, logical 2. Maka dia menghasilkan true. Dan satu lagi, maka dia akan menghasilkan false. Baik, itu adalah presentasi kita dari kelompok 1, kelas Teknologi Informasi D, Bapak Julius, dari Program Studi Administrasi Asuransi dan Aktuaria. Semoga dari presentasi ini mendapatkan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.